Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak ibu yang ada di rumah. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita setiap hari Sabtu. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai ibadah kita yang benar ya, kita berdoa terlebih dahulu. Anak ibu, gimana sikap berdoanya? Kita duduk yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih atas perlindungan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami dapat beribadah pada pagi ini. Kami mohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus dan kasih yang menyertai kami dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Di Golgota. Sama-sama ya, kita bernyanyi. Ayo Bu Sami. 1, 2, 3. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dibebaskannya kita dari dosa. Kematian ditanggungnya di atas salib yang tersiksa. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Iya, anak ibu, sekarang kita berdoa sudah, bernyanyi sudah, kita mau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Suster Ana. Suster Ana, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat jumpa lagi anak-anak. Salam sehat untuk kalian semua. Apa kabar? Semoga masih tetap semangat biarpun belajar dari rumah. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Suster Ana. Minggu yang lalu Suster sudah menjelaskan masa Prapaskah. Ya, masa Prapaskah disebut juga masa puasa. Apa yang direnungkan dalam masa puasa atau masa Prapaskah? Nah, kita merenungkan sengsara Tuhan Yesus. Yesus menderita sengsara karena Tuhan mencintai kita semua. Mencintai anak-anak, mencintai suster, mencintai ibu guru, mencintai bapak ibu, kakak adik, mencintai semua orang. Maka Tuhan Yesus rela menderita untuk kita manusia. Nah, juga minggu yang lalu Suster sudah mengingatkan kembali dalam masa Prapaskah biasanya kita mengadakan doa jalan salib. Ya, mungkin anak-anak yang TKB masih ingat. Ya, maka Suster mengingatkan bagi yang sudah lupa karena sudah setahun tidak turun sekolah ya. Suster mengingatkan ya, dalam masa Prapaskah kita mendoakan doa jalan salib. Nah, doa jalan salib itu merenungkan perjalanan Tuhan Yesus dari rumah Pilatus ke Golgota. Nah, kemarin Suster sudah menjelaskan tujuh gambar renungan mengenai perjalanan Tuhan Yesus. Masih ingat? Nah, baik, secara sepintas Suster akan memperlihatkan lagi. Ya, gambar yang pertama kemarin, Yesus dihukum mati. Ya, dia diadili di rumah Pilatus. Kemudian yang kedua, Yesus
memanggul salibnya ke gunung Golgota. Yang ketiga, masih ingat, Yesus jatuh di bawah salib yang pertama kali. Ya. Kemudian yang keempat kemarin, Yesus berjumpa dengan ibunya. Aduh, Ibu Maria sedih sekali, ya, melihat anaknya menderita, tetapi Ibu Maria tidak bisa banyak menolong karena Tuhan Yesus, ya, diarak-arak dan dikawal oleh para tentara, para algojo, ya, sehingga Ibu Maria tidak bisa banyak menolong. Tetapi perjumpaan dengan Ibu Maria sangat menguatkan Yesus dalam memanggul salibnya itu, ya. Bagaimanapun juga perhatian seorang ibu itu sungguh menjadi kekuatan, ya, kekuatan bagi Yesus yang sedang menderita. Yang kelima, masih ingat, ya, ada seorang petani yang baru pulang dari ladang yang namanya Simon dari Kirene. Nah, Simon ini dipaksa untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Dan Simon dengan senang hati membantu Tuhan Yesus, ya, meskipun dia lelah baru pulang dari ladangnya. Yang keenam, siapa kemarin seorang wanita yang dengan berani, ya, mendekati Yesus dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah dan keringat. Siapa namanya? Ya, Veronica, ya, Veronica, seorang wanita murid Yesus juga yang kenal baik dengan Yesus. Melihat Yesus yang berlumuran darah dan keringat, dia memberanikan diri dan mengusapi wajah Yesus. Dan dia ternyata mendapat hadiah. Apa hadiahnya? Ternyata sapu tangan yang dipakai untuk mengusap wajah Yesus itu ada gambar wajah Yesus, ya. Ada fotonya Tuhan Yesus. Ini hadiah yang luar biasa untuk Veronica, ya. Kemudian yang ketujuh kemarin, nah, karena sungguh Yesus itu lelah, harus memikul sendiri salibnya. Yesus ternyata jatuh yang kedua kali di bawah salib. Nah, kemarin sampai di situ, ya. Nah, hari ini suster akan lanjutkan apa yang terjadi dengan perenungan yang ke-8. Nah, dalam perjalanannya menuju Golgota, ternyata Yesus ketemu dengan ibu-ibu yang sering mendengarkan pengajaran Yesus, yang sering mendengarkan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran dari Yesus. Ibu-ibu yang ketemu dengan Yesus di jalan, wah, kenapa Yesus itu, ya, kok memanggul salib dan dia diarak-arak sebagai penjahat itu, ya. Mereka pada menangis, ya. Melihat Yesus yang sengsara itu mereka pada nangis, ya. Tetapi ternyata Yesus malah menghibur mereka. Ibu-ibu, jangan menangis, ya. Tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu, ya. Sudah, jangan menangis. Justru Yesus yang menderita malah menghibur ibu-ibu itu, ya. Akhirnya Yesus melanjutkan perjalanannya lagi, ya. Nah, karena memang jalanannya semakin mendaki, jalanannya semakin menanjak, ya. Dan Yesus hampir sudah kehabisan tenaga. Apa yang terjadi? Ternyata Yesus jatuh lagi, ya. Yesus jatuh yang ketiga kalinya. Aduh, perjalanan menuju Golgota ternyata perjalanan yang sangat berat, ya. Dengan memikul
memikul salibnya sendiri, Yesus jatuh lagi. Nah, dari rumah Pilatus sampai ke Golgota ternyata Yesus 3 kali jatuh. Ya. Kemudian dengan sekuat tenaga, ya, para serdadu itu, ayo bangun lagi, lanjutkan perjalanan, bangun lagi, belum sampai Golgota. Yesus dengan sekuat tenaganya, ya, bangun lagi dan melanjutkan perjalanan. Ya. Akhirnya sampailah Yesus di Golgota. Apa yang dibuat oleh para serdadu dan algojo itu di atas gunung Golgota. Nah, sampai di sana ternyata pakaian Yesus ditanggalkan. Jubah Yesus yang sudah berlumuran darah dan keringat itu ternyata ditanggalkan, dilepas oleh para serdadu dan algojo. Aduh, pasti Tuhan Yesus kan malu ya, di depan umum pakaiannya ditanggalkan dan hanya memakai pakaian yang sangat minim, mungkin ya, sangat minim ya. Jadi Yesus ternyata dibuka bajunya di depan umum. Yesus sungguh ya menderita, sudah disakiti, tapi masih juga dilepaskan bajunya. Sesudah dilepaskan bajunya, apa yang dibuat mereka? Ini saat-saat yang paling menderita, ya. Apa yang dibuat mereka? Ternyata Yesus ditidurkan di atas salib itu. Sesudah ditidurkan, apa yang terjadi? Tangannya dipaku dengan salib sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian juga kakinya. Aduh, ini siksaan yang luar biasa ya, sangat sakit pasti ya. Nah, tangannya dipaku di salib sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian kakinya juga dipaku. Betapa sakitnya yang diderita oleh Yesus. Ya, inilah sesudah dipaku, apa yang dibuat oleh para algojo? Ternyata salibnya itu didirikan. Salibnya didirikan. Nah, ini gambarnya. Salibnya didirikan di atas Golgota. Betapa sakitnya Yesus menderita di atas gunung Golgota. Ya, kedua tangannya terentang dengan berat beban badan, ya, pasti dia sangat-sangat kesakitan. Tapi itulah ya, yang dibuat Yesus demi menebus dosa manusia. Dan ternyata di atas Golgota ini Tuhan Yesus menderita dan akhirnya dia wafat. Ya. Dia meninggal di atas salib. Dan di situ ada Bunda Maria, ada wanita-wanita yang kenal dengan Yesus, ada para rasul juga. Jadi di Golgota Yesus pernah menderita. Untuk apa Yesus menderita? Supaya kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, manusia yang penuh dosa ini, supaya dibebaskan. Nah, baik, kita nyanyi ya. Ibu-ibu guru pasti sudah ngajari kalian nyanyi di Golgota, ya. Ingat lagunya ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama untuk mengenal Yesus yang menderita dan wafat di Golgota. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya di
diturunkan dari salib. Ada seorang murid yang kenal dengan dia, namanya Yosef Arimatea. Dia menurunkan jenazah Yesus dari salib. Nah, ini ada Ibu Maria, ya, ada teman-teman Ibu Maria yang lain, ya, yang menerima jenazah Yesus. Kemudian jenazahnya itu dibersihkan, kemudian diberi rempah-rempah dengan cara dan adat mereka di sana. Ya, jadi perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Ya. Kemudian sesudah dibersihkan, sesudah dirapikan, sesudah dikafani dengan kain kafan. Nah, yang terakhir, Yesus dimakamkan. Nah, di sana makamnya tidak di dalam peti seperti kita di sini, tetapi ternyata di tempat Tuhan Yesus sana cara memakamkannya itu dibungkus pakai kain kafan dan dimasukkan di dalam gua batu, kemudian guanya ditutup, ya. Nah, anak-anak, kemudian, peristiwa-peristiwa yang kita renungkan di dalam doa jalan salib. Ya. Jadi dalam masa prapaskah atau masa puasa kita merenungkan perjalanan Yesus dari rumah Pilatus sampai ke Gunung Golgota. Nah, Tuhan Yesus yang sudah mau menderita demi kita, ya, kita juga harus mengimbangi. Kita diajak juga untuk melihat diri kita, bagaimana kita selama ini, ya, sering nakal, sering malas, ya. Oleh karena itu, kita diajak untuk memperbaiki diri kita, ya. Yang nakal-nakal, ayo kita tinggalkan kenakalan kita. Yang masih malas-malas, ayo kita tinggalkan kemalasan kita. Kita menjadi anak yang lebih baik, ya. Kita menjadi anak yang lebih taat, lebih nurut kepada orang tua kita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu, ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan mengenai kisah Tuhan Yesus, ya. Sampai jumpa, selamat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, anak guru-guru yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Sister Ana ya Bu Aria. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bagaimana sikapnya berdoa? Tangannya dilipat, tinggikan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur karena Tuhan sudah menyertai membimbing kami di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anakku yang ada di rumah,